Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin lahum ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam ke-29. Insyaallah besok kita sahur ke-29. Kalau terlihat berarti keesokan harinya Idul Fitri. Tapi kalau belum terlihat, bisa jadi adalah tentu keesokan harinya. Tetapi pada malam hari ini saya akan menyimpulkan atau akan meringkas tentang apa saja yang memungkinkan kita bisa atau memperoleh keutamaan, terutama dari sisi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau dihitung berdasarkan apa yang saya pelajari, itu adalah tidak kurang dari 30 pintu. 30 pintu, 30 perkara. Kalau kita kerjakan atau yang mana saja, apalagi semuanya, insya Allah rahmat Allah akan anugerahkan kepada kita. Namun sebelum saya sampaikan tentang 30 itu, tentu tidak akan dibahas ya, karena kesimpulan. Saya akan lengkapi terlebih dahulu apa yang kemarin saya belum tuntas sampaikan, yaitu bahwa di antara pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah antara lain yang tergabung dalam bahwa kita hendaknya rahman rahim terhadap sesama. Kalau diurai atau saya gabungkan menjadi satu tentang hal ini, bahwa kita harus peduli, harus empati, harus punya kesolehan sosial, maka bentuknya adalah kemarin saya sebutkan 5. Pertama adalah infak, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 99. Kedua, menunaikan zakat sebagaimana tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 156 dan 157. Juga surat At-Taubah ayat 71 dan surat An-Nur ayat 56. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi sesama makhluk. Ya, kemarin saya sudah sampaikan ya. Kata Rasul alaihissalam, di antaranya saya tambahkan dalam Sahih riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, Rasul bersabda, kata beliau, man la yarhamun nasa la yarhamuhumullah, la yarhamuhullah. Orang yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayangi orang tersebut. Di antaranya adalah mendamaikan dua orang yang bertikai. Itu juga adalah pintu rahmat Allah, seperti Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Dan terakhir adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah bisa mengundang rahmat Allah kepada kita. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasul bersabda melalui Jabir bin Abdullah, kata beliau, man 'ada maridan lam yazal yakhudu fir rahmati hatta yajlis. Orang yang menjenguk orang sakit itu adalah berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat menumbuhkan, teman sekalian, sikap sosial itu
untuk tadi 5 macamnya, antara lain yang tercatat, yang tertera rahmat Allahnya di sana. Pertama adalah tentu kita harus memotivasi diri bahwa yang demikian itu adalah merupakan upaya mematuhi tuntunan Rasulullah. Karena di antara tuntunan Rasul adalah kita diajarkan supaya kita peduli, empati, sayang kepada sesama makhluk. Kedua, mencontoh perilaku Rasulullah. Bisa dipastikan Rasul adalah peduli, empati, dan sayang kepada sesama. Ketiga adalah ada kesadaran dan keyakinan bahwa sikap peduli, empati, dan kasih sayang terhadap sesama makhluk adalah mempunyai keutamaan yang besar dan agung, antara lain yang tadi saya sebutkan. Keempat, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Karena itu gotong royong, ta'awun adalah harus dibangun, karena mungkin orang lain saat ini sedang kerepotan, bisa jadi suatu hari kita kerepotan. Jadi kalau kita menolong saudara kita hari ini, suatu saat kita repot akan Allah ganti orang menolong kita. Berikutnya adalah kelima, bahwa sikap peduli empati itu adalah bukti bahwa Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin. Kemarin saya sudah jelaskan. Berikutnya adalah sekaligus sikap ini, ajaran ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang Islamofobia, fobi terhadap Islam, yang taunya yang serem-seremnya saja, atau yang sengaja dimunculkannya adalah yang membuat orang ketakutan terhadap Islam. Padahal dari sisi lain bisa dipastikan bahwa Islam adalah ajaran rahmah, seperti yang antara lain saya sebutkan. 7 adalah bahwa sikap empati, peduli, sayang, dan seterusnya itu adalah memang pekerti yang luhur yang dijunjung tinggi oleh al-Islam. Nah, itu adalah yang saya indukan dalam kasih sayang terhadap sesama. Terakhir, poin yang ingin saya sampaikan adalah sabar. Menurut Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah di antara pintu pengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Saya tidak akan bacakan, tetapi akhir dari ayat 155 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa? Sebutkan mereka itu siapa. Lalu setelah itu Allah sebutkan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang Allah akan ampuni dan Allah akan beri mereka kasih sayangnya atau rahmat. Dan saya langsung saja kiat agar sabar tumbuh dari kita adalah 5 hal yang harusnya kita dalami dalam hidup ini. Pertama adalah sabar adalah sikap hidup sehat. Nah, gitu. Ini harus disadari. Kalau antum ingin sehat, kalau kita ingin sehat, maka miliki sikap sabar. Karena kalau orang mungkin tergesa-gesa atau marah dan seterusnya, sesungguhnya itu adalah bagian daripada jiwa yang sakit. Jadi sehatnya jiwa seseorang jika dia adalah punya sikap yang sabar. Kedua, agar kita bersabar, doa, mohon kepada Allah, terutama bagi mereka yang punya potensi untuk tergesa-gesa dan pemarah, untuk mohon pada Allah agar diberi sikap sabar. 3, berbagi peran dengan orang lain. Bisa jadi kita kerepotan kalau kita kerjakan segalanya sendiri. Karena itu berbagi ya, dengan orang lain, sehingga akan menjadi meringan dan tidak akan mengeluh, lalu tidak akan emosi, dan akhirnya dia bersabar. 4, biasakan, harus
mendidik diri dengan membiasakan sabar. Memang berat ya. Apalagi mereka yang barangkali punya karakternya tidak sabar, apalagi yang baru sadar bahwa sabar mempunyai keutamaan, bahwa dia adalah pintu rahmat, maka dia harus berbalik dan membiasakan diri untuk bersabar. Terakhir, kelima adalah bacalah kisah-kisah orang-orang dahulu, umat-umat terdahulu yang mereka sabar, lalu dengan sabar itu mereka menjadi beruntung. Akhirnya sampai pada kesimpulan para jamaah sekalian, bahwa saya simpulkan dari apa yang saya pelajari dan saya sampaikan pada antum juga, bahwa ternyata untuk mengundang rahmat Allah itu adalah ada 4 induk. Pertama, dari sisi akidah. Akidah kita harus benar. Apa yang diajarkan? Pertama adalah kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Rasul utusan Allah, dan terakhir beriman kepada hari akhir. Orang yang bisa untuk mengerjakan 4 hal itu, maka imannya adalah benar dan dia berhak memperoleh rahmat Allah. Kedua, dari sisi manhaj, dari sisi bagaimana cara berpikir dan cara menjadikan sebagai patokan dan pedoman dalam hidupnya. 1, pandangan hidup yang benar, sudah saya sampaikan. Kedua adalah mengikuti Al-Quran. Hidupnya selalu menjadikan Al-Quran sebagai ikutan dan tuntunannya. Ketiga, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain namanya ittiba. 3. Ya, yang benar yang ketiga adalah bagian dari induk bagaimana agar kita memperoleh rahmat Allah adalah ibadah, tentang ibadah. Di mana tentang ibadah ini banyak, ada 19. 1, berpegang teguh pada Allah. 2, mentaati Allah. 3, mentaati Rasulullah. 4, beramal ma'ruf dan bernahi mungkar. Berikutnya, mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran. Berikutnya adalah talabul ilmi, mencari dan mengkaji ilmu. Berikutnya adalah berdoa. Berikutnya berhijrah. Berikutnya berjihad fisabilillah. Berikutnya menegakkan sholat. Dalam menegakkan sholat ini, kemarin sudah sampaikan, antara terdapat ada 4 hal, yaitu pertama adalah misalnya, yaitu menegakkan sholat secara umum, ya, tentang yang fardu. Kedua, qiyamul lail. Ketiga, duduk di masjid menunggu sholat berjamaah. Keempat, sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian berikutnya adalah kesolihan sosial, berbaik terhadap sesama, di atas 5 hal yang tadi sudah saya sebutkan: berinfak, menunaikan zakat, menyayangi sesama makhluk, mendamaikan 2 orang saudara yang bertikai, dan kelima, menjenguk orang sakit. Induk yang keempat adalah akhlak. Akhlaknya tidak boleh kurang dari 4. Pertama, harus takut kepada Allah, harus punya sikap sabar yang barusan kita bahas. Berikutnya adalah bertakwa kepada Allah, dan terakhir bersikap ihsan. Nah, semuanya kalau dihitung itu 30, ikhwan sekalian. 30 pintu yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi ternyata sudah diindukkan dari 30 menjadi 4. Ini kalau diindukkan ternyata menurut Allah 2. Ini terdapat dalam surat Al-Jathiyah ayat 30. Nah, ini berarti abstrak ya. Betul-betul saripatinya. Saripatinya itu terdapat dalam surat Al-Jathiyah ayat 30. Allah berfirman, "Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin." Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Berarti mereka yang beriman, beramal soleh, Allah akan golongkan termasuk orang-orang yang berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mereka memperoleh rahmat Allah, kata Allah, itulah suatu kesuksesan yang nyata. Jadi kalau tadi 4 itu para jemaah sekalian, maka yang pertama yaitu akidah, yang kedua adalah manhaj, maka kedua ini bisa diindukkan ke dalam rumpun iman. Dan yang kedua ibadah yang cabangnya 19 dan akhlak yang cabangnya ada 4, termasuk diindukkan ke dalam al-amalu as-salih. Jadi saudara sekalian, kuncinya kalau ingin memperoleh rahmat Allah, maka dari 2 kata kunci, beriman dan beramal soleh. Imannya kalau diurai tadi, akidahnya harus benar, kemudian pedoman hidupnya harus lurus dan benar pula, dan tentu urainya tadi. Dan berikutnya, kalau dia ingin beramal soleh yang benar, maka ibadahnya tidak kurang dari 19 dan akhlaknya ada 4. Jadi para sekalian, semua sudah saya sampaikan, dan termasuk juga kiat-kiatnya. Mudah-mudahan, tentu namanya juga kultum, jadi secara ringkas, ya, secara cepat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Ramadan ini tuntas, juga kita bermohon setelah juga kajian tentang ini kita dapatkan, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah limpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau besok misalnya masih ada hari ke-30 pun sudah, berarti tidak ada kultumnya, paling barangkali ada yang lain lagi. Tapi kalau pembahasan tentang rahmat Allahnya saya cukupkan sampai di sini, dan termasuk sampai kesimpulannya tadi, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.